Bila kita membuka dari Roma 16, kita akan menemukan daftar nama yang panjang. Dan sebagian besar nama itu mungkin tidak begitu kita kenal, saudara. Bahkan mungkin terdengar asing sekali. Namun di balik nama-nama itu tersimpan kisah iman, kesetiaan, dan keberanian yang luar biasa. Salah satu nama yang sangat menarik adalah nama Junia. Wow, saudara, Paulus menyebutnya dalam Roma 16 ayat 7 dikatakan, salam kepada Andronicus dan kepada Junia yang terkenal di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Hanya ada satu ayat, Roma 16 ayat 7. Nah, ada satu nama perempuan, namun nama itu sering diperdebatkan berabad-abad. Kenapa? Karena Junia seorang perempuan, tapi dipaksa seakan-akan itu laki-laki hanya karena nggak bisa terima kalau dia disebut sebagai rasul yang terhormat, saudara. Ternyata sejarah bahkan mencatat, saudara, sekalipun dipertentangkan, ada masa di mana teks Alkitab diubah. Nama Junia perempuan diganti menjadi Junias, nama laki-laki yang sebenarnya tidak dikenal. Hanya karena banyak orang tidak bisa menerima bahwa ada seorang perempuan yang diakui sebagai rasul. Namun naskah-naskah Yunani dan juga naskah Yunani tertua dengan jelas menyebut Junia. Bayangkan, saudara, seorang perempuan di abad pertama di tengah budaya patriarki yang sangat keras tetap bersinar sebagai rasul yang terhormat. Namanya hanya muncul sekali tetapi warisannya abadi. Dan inilah kabar baik bagi kita. Allah mengenal kita bukan karena seberapa sering nama kita disebut manusia, tetapi karena kesetiaan kita kepadanya. Dari kisah Junia ada 3 pesan yang ingin saya bagikan. Pertama, identitas kita ditetapkan oleh Allah, bukan manusia. Identitas kita ditetapkan oleh Allah, bukan manusia. Galatia 3 ayat 28. Dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Saudara, identitas Junia sebagai rasul bukan karena izin budaya, melainkan karena panggilan Kristus. Saudara, mungkin nama kita ya, misalnya di KTP tidak dikenal orang banyak, tapi nama kita yang penting tercatat di kitab kehidupan. Wow, bukankah itu yang lebih penting? Lukas 10 ayat 20. Dunia bisa melupakan, tetapi surga mencatat. Itu yang paling penting, saudara. Jadi di sini kita belajar nilai kita tidak ditentukan oleh label dunia, tetapi oleh kasih Allah yang menebus kita. Saudara, Junia dikenal surga sebelum dia dihormati di bumi ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita perempuan Kristen terutama dan kita semua orang percaya, jangan mendasarkan harga dirimu pada validasi dunia. Misalnya media sosial, jabatan, atau komentar orang. Mulailah setiap hari dengan keyakinan saya berharga karena Allah mengenal saya. Jadi ingat yang pertama, identitas kita ditetapkan oleh Allah, bukan manusia. Yang kedua, kehormatan sejati lahir dari kesetiaan dalam penderitaan. Kehormatan sejati lahir dari kesetiaan dalam penderitaan. Roma 16 ayat 7, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Ini punya makna yang dalam. Junia tidak hanya menerima panggilan, tetapi dia juga siap menderita demi Injil. Penjara itu bukan aib, tapi itu tanda kesetiaan. Orang yang dipenjara oleh karena kebenaran itu tanda kesetiaan. Saudara, seperti emas yang dibakar dalam api untuk dimurnikan. Demikian iman kita akan dimurnikan, diuji melalui penderitaan. Saudara, dikatakan oleh Bonhoeffer, ketika Kristus memanggil seseorang, dia memanggilnya untuk datang dan mati. Saudara, mati di dalam Tuhan. Ini saya teringat jadi ayat, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tahukah Anda, penjara Junia justru menjadi panggung kemuliaannya. Karena itu jangan takut pada penderitaan, jangan takut pada penolakan karena iman. Ketika pelayanan terasa berat, ingatlah, kesetiaan lebih berharga daripada kenyamanan. Pelayanan saya pada saat ini Empower Woman Ministry.
Ini mungkin kadang apapun yang diizinkan Tuhan akan menjadi kesaksian, bukan hambatan. Jadi ingat, yang kedua, pesan yang mau saya bagikan adalah pertama, kedua, kehormatan sejati lahir dari kesetiaan dalam penderitaan. Kehormatan sejati lahir dari kesetiaan dalam penderitaan. Dan yang ketiga, nama kita mungkin kecil di dunia ini, namun kesetiaan bisa membuat kita besar di hadapan Allah. Lukas 10 ayat 20, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Wow, dunia hanya sekali disebut di kitab saudara, Roma 16 ayat 7. Tapi namanya bergema sepanjang sejarah. Nama kecil di bumi, tetapi besar di surga. Wow, ini seperti kisah biji sesawi. Saudara pernah saya lihat biji sesawi itu begitu kecil, hampir tidak terlihat saudara, tetapi dia bertumbuh jadi pohon yang besar. Dan saya mau katakan, kita mungkin kecil, tetapi ketika dipakai Allah, dampaknya besar. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil bila kita lakukan untuk Allah yang besar. Dan saya mau katakan, lebih baik dikenal oleh surga daripada hanya sekedar viral di bumi. Lebih baik dikenal oleh surga daripada sekedar viral di bumi. Saudara, jangan remehkan pelayanan kecil, mendoakan keluarga, mendidik anak, menguatkan sahabat. Dunia mungkin tidak menulis nama kita di koran, tapi Allah sedang menulisnya di kitab kehidupan. Dalam pelayananmu, doronglah setiap orang untuk melihat panggilannya sebagai sesuatu yang mulia, sekecil apapun. Oh saudara, dunia ini hanya muncul sekali, tapi satu kali itu cukup menunjukkan sesuatu yang besar. Dunia, rasul perempuan ini tidak mencari nama, tapi namanya ditinggikan. Dia tidak mengejar kehormatan, tetapi kehormatannya diakui. Dan dia tidak takut penderitaan, tetapi penderitaannya itulah menjadi panggung kesaksiannya. Saudara, hari ini banyak mungkin kita yang merasa terabaikan, merasa sangat kecil, atau merasa tidak berarti. Kisah dunia ini mengingatkan kita bahwa Allah kita mengenal nama kita. Allah kita menghargai kesetiaan kita. Allah kita menjadikan hidup kita terhormat di hadapannya. Oh saudara, dari sini kita tahu, seperti dunia dikenal di surga sebelum dia dihormati di bumi. Justru penjara dunia menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Dan yang dari sini kita belajar, lebih baik dikenal surga daripada sekedar viral di bumi, saudara. Dan saya mau saya mendapat nubuatan tentang dunia ini. Seperti dunia, saya tahu yang mendengar ini buat Anda. Engkau telah kutaruh di tengah dunia yang sering membatasi perempuan. Namun aku berkata, tidak ada tembok yang dapat membungkam suaraku dalam dirimu. Suaramu adalah suara yang kuperlengkapi, yang akan menggema ke bangsa-bangsa, menembus ruang-ruang tertutup dan mengangkat wajah perempuan yang tertunduk. Saudara, engkau dipanggil. Saya tahu ini bukan sekedar, mungkin ini juga untuk saya dan juga untuk Anda yang mendengar. Engkau dipanggil bukan sekedar mendirikan pelayanan, tetapi membangkitkan generasi Deborah, Esther, Junia di abad ini. Aku menaruh dalam hidupmu roh keberanian, hikmat profetis, dan otoritas kerasulan untuk menegakkan kerajaanku. Seperti Junia dihormati di antara para rasul, demikian aku akan membuat namamu dihormati, bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau tetap setia. Dan kau akan melewati mungkin kesalahpahaman, dipersulit, tetapi itu tidak akan memadamkan api, justru akan menjadi panggung kesaksian, kemurnian pelayanan. Bangkit, nyatakanlah, jangan takut apapun suara yang meremehkan, karena suara Tuhan lebih besar. Jangan goyah oleh keterbatasan manusia, sebab kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan. Dari sini kita tahu identitas kita ditabiskan oleh Allah. Seperti Junia, dia juga
Allah kita mengenal kita secara pribadi dan menadbiskan kita. Kehormatan itu akan datang melalui kesetiaan kita seperti Junia. Dan pelayanan kita akan dihormati bukan karena plafon yang besar, tapi kesetiaan di ruang doa, dalam luka, dalam pelayanan yang tersembunyi. Dan warisan rohani yang menggemakan